Polrestabes Semarang kepada keduanya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan abai pada pemenuhan prinsip-prinsip negara hukum. Di tengah sunyi malam Semarang, satu gelombang suara mulai membesar. Seruan yang menggema dari jalanan, kampus, hingga ruang-ruang organisasi masyarakat sipil. Bebaskan Aditya. Bebaskan Munif. Seruan itu terus naik. Layaknya gelombang yang tak lagi bisa dihentikan. Dua aktivis itu, Fathul Munif, aktivis aksi Kamisan Semarang, dan Aditya Pramandira, staf Walhi Jawa Tengah, ditangkap oleh Polrestabes Semarang. Bagi banyak orang, penangkapan ini bukan sekadar peristiwa hukum, tetapi tanda gelap, bukti bahwa nilai-nilai demokrasi yang dulu dijunjung tinggi, kini mulai terdegradasi. Sebab tuduhan yang disematkan pada keduanya dianggap tak relevan, tak berdasar, dan tak sebanding dengan tindakan yang mereka perjuangkan. Kamis dini hari, 27 November 2025. Pukul 2.30 WIB, Aditya tiba di kantor Walhi Jawa Tengah. Ia menunggu Munif, yang datang sekitar pukul 3.33 waktu Indonesia Barat. 4 menit kemudian, pukul 3.37 WIB, keduanya meninggalkan kantor itu bersama-sama. Tak ada yang menyangka bahwa itu adalah momen terakhir mereka terlihat bebas. Beberapa jam kemudian, pukul 9 WIB, telepon singkat masuk. Hanya 1 menit 1 detik. Aditya memberi kabar. Mereka diciduk, mereka ditahan, mereka ditetapkan sebagai tersangka. Ia meminta satu hal. Sampaikan ke semua kawan, kami ada di Tipiter Polrestabes Semarang. Sejak hari itu, status mereka tak berubah. Keduanya dijerat UU ITE dan pasal 160 KUHP, berkaitan dengan gelombang protes pada Agustus lalu. Gelombang reaksi pun muncul dari berbagai kalangan. Dari aktivis, dari mahasiswa, dari masyarakat sipil. Irfan Trimusri, Direktur Walhi Lampung, menegaskan, penangkapan ini adalah bukti nyata degradasi demokrasi. Baginya, yang terjadi bukan sekadar kriminalisasi, tetapi juga sebuah pelecehan terhadap nilai-nilai bernegara. Ia berkata, anak muda yang bersuara hari ini adalah mereka yang peduli pada bangsa, peduli pada demokrasi di Indonesia. Dari BEM UTS, Halidan, Menko Sosial dan Lingkungan, turut mengecam keras. Ia menyebut penangkapan ini sebagai pembungkaman suara kritis. Suara yang memperjuangkan lingkungan dan hak-hak masyarakat. Ia menegaskan, membela lingkungan bukan kejahatan. Kami menuntut pembebasan tanpa syarat, penghentian kriminalisasi aktivis, dan transparansi terhadap proyek yang memicu konflik lingkungan. Gelombang itu terus membesar. Mahasiswa dari berbagai aliansi mengeluarkan surat terbuka. Media sosial dipenuhi seruan, tuntutan, dan kecaman. Mereka meminta Presiden menggunakan kewenangannya, menghentikan proses hukum, dan membebaskan Aditya serta Munif. Kapolri memerintahkan Kapolrestabes Semarang menghentikan kriminalisasi keduanya. Kepolisian di seluruh Indonesia menghormati hak kebebasan berpendapat dan berhenti menekan aktivis. Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Ombudsman bertindak aktif mendorong penghentian proses hukum. Semua suara ini menyatu. Menjadi satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Apakah bersuara kini menjadi sesuatu yang harus ditakuti? Di tengah ketegangan, satu hal tetap jelas. Perjuangan belum selesai. Seruan belum padam. Dan gelombang solidaritas masih terus menggema. Bebaskan Aditya. Bebaskan Munif.